Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di coding channel lagi, teman-teman. Setelah sebelumnya kita sudah membahas beberapa tag dan atribut yang ada di HTML, sekarang kita akan lebih lanjut. Mungkin sini saya akan neranginnya pelan-pelan ya, karena sekarang sudah mulai agak lebih sedikit sulit gitu, tapi bisa pasti teman-teman ikutinnya. Oke, seperti biasa subline ini dibuka dulu, di sini diganti, jangan lupa teman-teman HTML. Seperti biasa HTML lalu tab, dan disini kita kasih title, judulnya form. Nah, kalau untuk buat form sendiri teman-teman, itu kita perlu tag yang namanya tag form, ingat ya, di dalam tag body. Jadi semua yang mau kita kerjakan itu di dalam tag body. Oke, tag form, buat dulu form ini ya, langsung saja enter. Nah, karena kita mau buat di dalam tag form, berarti di antara tag pembuka dan tag penutup. Nanti tag form sendiri itu punya atribut yang pertama action. Action ini teman-teman kita kasih nama form aja dulu, form.html ya. Oke, form.html. Fungsinya action ini apa? Nanti fungsi dari action ini kemana form kita ini ketika nanti kita klik submit atau kita klik kirim, maka akan dikirim ke form.html. Nanti kalau sudah belajar PHP kita akan proses itu di sini gitu. Untuk sementara sebenarnya dikosongkan nggak masalah, cuman supaya teman-teman terbiasa saya kasih aja form. Nah, ini terserah teman-teman, nanti saya kasih nama form.html, terserah dari teman-teman mau kasih namanya apa gitu. Terus yang selanjutnya ada atribut method. Nah, method ini ada dua teman-teman, yang pertama get, yang kedua post. Bedanya kalau get, dia nanti data-data yang kita kirim itu tidak akan ditampilkan ke dalam browsernya. Kalau teman-teman biasanya, saya buka Google. Oke. Nah, di sini masih loading ya. Di sini kalau biasanya teman-teman buka Facebook atau apa, di sini pasti ada biasanya data-data yang kalau ada namanya segala macam. Nah, itu kalau misalnya kita pakai nama get teman-teman, itu data dari teman-teman itu tidak ditampilkan. Nah, ini biasanya yang bersifat privacy seperti password gitu. Nah, sedangkan kalau post, data teman-teman ini akan nanti ditampilkan di URL browsernya. Oke. Paham ya sampai di sini ya perbedaan get dengan post. Di sini kita ganti get aja dulu. Ganti get. Oke, sekarang kita isi ya seperti biasa itu dalam form. Pastinya kita butuh tulis yang paling pertama adalah nama. Nama kita pakai input. Di sini kita sudah mulai belajar input teman-teman. Input type text. Oke, name, nama. Oke, saya save dulu. Saya save, kasih di seperti biasa di D, HTML, ini form. Oke, di sini kasih satu deh. Form. Kita copy dulu, kita copy. Oke, kita copy sini. Slash form .html. Oke, ini ya teman-teman nama. Nah, ini ya. Saya akan jelaskan yang karena kita sudah mulai pakai form, maka kita nanti butuh inputan gitu. Nah, fungsi dari input ini teman-teman, fungsi dari input ini itu dia akan membuat ini. Nah, kita akan input di sini nanti. Ya, nanti kita bisa input di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, kalau input type tipenya teks, maksudnya tipenya teks adalah di sini kita bisa masukkan nama, terserah teman-teman apa aja yang bisa ditulis di dalamnya, teks, mau nomor, mau angka, yang penting teks, berupa teks seperti itu. Terus kalau misalnya name ini nanti inisialisasi dari input ini sendiri. Jadi nanti ini digunakan kalau kita sudah mulai coding pakai PHP, ini sangat dibutuhin. Jadi teman-teman nggak boleh sembarang ngasih namanya, harus diingat. Makanya saya biasanya ngasih nama, kalau di sini nama, makanya name-nya akan nama. Nah, kalau misalnya terus di sini juga teman-teman biasanya ada lihat tuh, masukkan nama Anda. Di sini kita bisa kasih placeholder. Masukkan nama Anda. Oke, kita lihat perbedaannya apa. Nah, ini teman-teman perbedaannya seperti ini, tapi kalau diklik dia nanti akan hilang, yaitu gunaan dari placeholder. Oke, lanjut.
habis nama kita kasih BR dulu ya, kita kasih BR biar nanti spasi ke bawah. Selanjutnya password input. Nah, input enter. Nah, kalau password kita kasih nama password, type-nya, name-nya saya kasih nama password sesuai. Oke. Perbedaan dari teks dengan password itu sebenarnya sama teman-teman, cuman bedanya kalau password ini nanti ketika kita mengisikan teksnya itu nanti akan berubah jadi bulat-bulat hitam-hitam atau bintang-bintang gitu. Nah, kalau name sama ya kayak tadi, name-nya nama ini inisialisasinya adalah password, maka name-nya saya tulis password gitu. Oke, kita cek dulu perubahannya. Nah, ini dia. Ini belum rapi ya, saya cuma sekedar form dulu, nanti kita rapikan, kita buat dulu form. Kalau teman-teman ketikkan, ya akan seperti ini ya. Itu gunanya type-nya tadi, tipenya password, tipenya. Ya, lebih gampangnya gitu. Ini tipenya teks, nama itu tipenya teks, password itu tipenya password. Di BR lagi. Oke, lanjut ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Supaya rapi saya tata supaya rapi, ngodingnya input type. Ini kita gunainnya radio. Nah ya teman-teman, biasanya kita milih, nanti kita type-nya radio, terus name-nya saya kasih nama JK. JK itu jenis kelamin, saya singkat JK. Terus value laki-laki, di sini laki-laki, pakai copy saja. Ganti perempuan. Oke, kita cek dulu. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, ini kita kan hanya bisa pilih salah satu nih jenis kelamin, nggak mungkin kita bisa pilih dua-duanya. Itu kenapa kita pakainya radio, ya. Terus kenapa di sini kita kasih value teman-teman? Value ini karena kita di sini kan tidak ngetik nih. Kalau ini kan kita ngetik, ini kita ngetik ya kan. Nah, kalau di sini ini kan kita milih nih salah satu. Jadi supaya langsung default. Jadi ketika kita pilih di sini, komputer langsung membaca oh value-nya adalah laki-laki yang kita pilih tadi, dan ketika kita milih di sini, maka value-nya komputer langsung membaca dia adalah perempuan. Nah, terus saya refresh. Nah, ini teman-teman bisa lihat di awalnya akan kosong seperti ini. Supaya dia nanti di awal sudah terpilih salah satu, ini bisa dikasih tambahan cek ya, cek. Kita refresh. Nah, ini dia langsung, ini sudah kecek duluan ya. Nanti kalau mau di perempuan ya tinggal di sininya yang dikasih. Oke, ini dikasih BR dulu biar dia ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Karena kalau nanti kita nggak kasih BR, maka password akan di samping nama, jenis kelamin akan di samping password, nanti seperti itu di sampingnya yang ini. Oke, habis jenis kelamin biasanya di form itu juga ada hobi. Nah, hobi ini biasanya kita pakai checkbox teman-teman. Maksudnya gini, kalau checkbox itu kita bisa centang itu lebih dari satu, karena biasanya kita punya hobi lebih dari satu. Makanya kita pakai checkbox. Type-nya kita ganti checkbox. Oke. Nah, name-nya kalau saya kasih name-nya sesuai dengan nama hobinya, misalnya berenang. Di sini kita tulis berenang. Tinggal copy aja sih. Misalnya ganti name-nya teman-teman, bernyanyi. Nah, ganti bernyanyi, bermain. Ini pasti kesenangan semua orang ya kalau bermain. Berenang kupu. Oke, kita coba dulu refresh. Nah, sorry. Ini checkbox. Sorry, tipe ya. Oke, nah nih teman-teman bisa centang ini lebih dari satu ya. Atau teman-teman nggak mau centang sama sekali juga bisa, itu untuk hobinya gitu. Nah, kalau ada yang nanya, loh ini kan sudah ada name-nya value, kenapa kita di sini kok butuh
kenapa kita butuh tulis berenang lagi, sementara di sini di tag di nama kita kosongin, kita nggak tulis di sini nama gitu. Karena gini, kalau di sini ini tipenya teks, kita tulis sendiri ya, tulis sendiri. Nah kalau di sini tipenya password, ini kita juga sama, tulis sendiri. Nah kalau ini kita hilangkan, ini kan dia tipenya radio nih, kita milih nih, laki-lakinya saya hilangkan, terus aku saya save. Teman-teman bisa lihat dia nggak ada karena kita nggak bisa nulis, kita milih gitu. Itu kenapa kita harus kasih nama duluan di sininya, sama kayak gini kan, berenang ini kita mau milih nih, saya hapus berenang, saya refresh, nah dia hilang gitu. Sementara kita nggak bisa ngetik, ini bisa diketik, ini bisa diketik gitu ya, sementara ini nggak bisa gitu, kita milih. Itu kenapa kita kasih namanya di sini ya, kita kasih namanya, kita save. Oke. Mungkin di sini kita kasih BR lagi supaya nanti langsung otomatis ke bawah. Oke, habis hobi kita apa lagi, asal kota ya, asal kota. Nah kalau asal kota ini juga kita milih teman-teman, hampir sama kayak radio, hampir sama kayak jenis kelamin milih, cuman bedanya kalau kota kan biasa kita ada tanda panah ke bawah tuh, kita bisa pilih. Nah itu kita biasanya pakai select, kita praktekin aja langsung. Select, oke, select name-nya asal kota. Oke, asal kota, terus saya kasih option. Di sini saya kasih name, option name, misalnya Batam. Sorry bukan name ya, value. Copy. Oke, di sini ganti Bandung. Oke, di sini ganti Jogja. Oke, kita save ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ini gunanya untuk select tadi option. Bedanya kalau ini kita juga milih nih salah satu, bedanya kalau yang ini tadi ke samping ya, radio ini milih salah satu, sementara kalau asal kota ini kita bisa pilih ke bawah, ada tanda panah ke bawah seperti ini. Misalnya juga kalau kita mau lebih bagus lagi bisa diedit sih, tergantung teman-teman mau seperti apa ngasihnya. Misalnya saya buat kayak gini, saya buat ini kosongin aja sih. Nah di sini kita bisa kasih seperti ini, nanti silahkan pilih. Oke, refresh. Nah ini seperti ini, silahkan pilih. Oke, setelah asal kota biasanya apa lagi? Komentar. Kalau komentar itu biasanya kita pakai area yang besar ya teman-teman. Jadi kalau di sini kita input, kita pakai text area, text. Nah text area di sini. Name, komentar kita kasih namanya. Kalau name ini selalu pakai karena nanti kita butuh namanya ya. Kita save dulu. Kita coba. Nah ini lupa dikasih BR tadi nih, makanya seperti itu. BR. Ini dia sudah ke bawah. Komentar ini text area, kita pakai text area, terus di sini bisa kasih atribut lagi, misalnya row-nya 5, columns-nya 20. Ini baris dan kolom maksudnya. Nah, dia akan lebih lebar untuk ukurannya teman-teman. Belum rapi, nanti kita akan ada rapikannya. Jadi untuk sekarang saya cuma mau ngasih tahu masalah formnya ini aja gitu buat teman-teman. Terus setelah text area kita biasanya ada tombol submit nih, kita biasanya ada tombol submit di bawah sini atau proses pengiriman. Itu kita tinggal buat lagi. Di sini kita pakai input sama type-nya submit, value-nya proses. Oke, oh ya ini ya jadi teman-teman, cuman ini nggak ke bawah karena kita nggak kasih BR di sini, kasih BR seperti ini. Nah ini udah jadi sebuah form teman-teman. Ini nanti tinggal
kita rapikan aja gitu. Ini basicnya gitu. Di sini kalau misalnya teman-teman mau kasih tanggal, berarti dia nanti pakai date. Kalau teman-teman mau kasih email, berarti dia pakai email. Misalnya ya, kita coba ya. Paspor nama. Oke, di sini kita kasih email. Input type email. Placeholder email. Kita coba dulu. BR oke. Email. Oke, ini teman-teman untuk email ya. Untuk email dia di sini dia juga punya apa namanya? Punya type-nya sendiri, type-nya email gitu. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Di sini kalau pakai type-nya email, nanti dia minta pas dikirim, kita harus tulis kayak @yahoo atau @gmail atau apa gitu. Itu perbedaannya dengan teks biasa. Ya, sama juga seperti password tadi juga diketik, cuman punya perbedaan gitu. Oke, mungkin ini sudah jadi form kita. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan rapikan formnya, kita akan kasih table. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aja langsung komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.